Saya boleh sekali lagi mengucapkan kong sifat saya bagi yang merayakan ya, yang bersama-sama kita boleh diberikan Tuhan kesempatan tahun ini boleh memasuki tahun baru Imlek ya. Nah, setiap momen kalau ada kesempatan ya, marilah kita boleh memakai setiap momen itu untuk bersyukur. Kemudian memakai momen itu untuk boleh menyatakan atau mengenalkan ya iman kita, Tuhan kita kepada orang-orang yang ada ya dalam kesempatan momen itu. Nah, saya pakai sharing sedikit ya. Momen Imlek itu saya pakai waktu kumpul keluarga. Saya pakai kesempatan itu untuk apa? Untuk boleh mengirimkan ya satu pujian, satu lagu yang berkaitan dengan cinta kasih Tuhan dan itu saya bagikan ke seluruh keluarga besar saya. Dengan mereka tahu ya, sekarang mereka tahu bahwa saya jadi hamba Tuhan. Jadi saya punya kesempatan saya berikan kepada mereka. Dan ini menjadi satu momen yang indah karena pada momennya ada itu dibagikan mereka terima. Tapi kalau momennya tidak ada bukan tidak bisa, tetapi biasa lebih sulit gitu ya karena akan dianggap sesuatu yang ini bagaimana ini ya kurang nature, kurang natural. Tapi kalau momennya ada kita pakai kita beritakan itu bisa menjadi satu hal yang indah. Ya, saya juga memakai kesempatan itu untuk boleh menyatakan ya satu persekutuan dengan keluarga saya ya, seperti yang saya sudah informasikan ya kita pakai momen di dalam Imlek itu mari kita bukan hanya belajar mengenal Tuhan secara firman Tuhan maksudnya belajar doktrin kalau belajar terus tapi tidak jadi berkat di tengah-tengah keluarga kita khususnya kan sayang sekali ya. Ya, jadi itu jadi pakailah momen-momen khusus, ambillah momen-momen khusus itu dekatkan diri dengan keluarga kita. Itu sebagai saksi ya. Keluarga itu gereja kecil Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, keluarga itu gereja kecil dan di tengah keluarga itu mari kita boleh membawa seluruh keluarga kita mengenal Tuhan. Ya, di sana ada Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Nah, kita bersyukur ya hari ini kita boleh kembali bersama-sama melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Roma. Nah, seperti sebelumnya, saya sudah memberitahu bahwa pembahasan kitab Roma saya tidak membahas ayat demi ayat ya, secara ini ya urutan ayat, tetapi saya membahas secara topik demi topik ya, topikal gitu ya. Nah, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan secara khusus yaitu saya memberi judulnya adalah justification of faith ya justification of faith. Nah, ini adalah satu istilah yang saya rasa beberapa kita sudah dengar, sudah tahu. Nah, tapi misalkan kita ditanya, mungkin kita juga bingung ya, apa itu justification of faith? Saya pernah dengar sih, oh saya tahu Pak, ini maksudnya itu, tapi kalau secara lebih jelasnya bagaimana, mungkin kita sendiri ada kesulitan ya. Nah, ini hal yang lumrah gitu ya, hal yang lumrah. Tapi biarlah hari ini kita sekali lagi ketika kita boleh belajar sama-sama, kita ingat kembali sehingga nanti ini boleh memberikan kepada kita satu kekuatan ya dan sekaligus menjadi satu ini ya memberikan impact. Apa itu impact? Impact itu menghasilkan sebuah efek ya dampak yang besar terhadap iman kita dalam mengikut Tuhan ya. Nah, ini adalah satu hal yang penting ya, justification of faith. Dan ini di dalam kitab Roma, ini adalah satu topik penting yang dibahas oleh Paulus ya. Yang dibahas oleh Paulus, yang dituliskan oleh Paulus. Gitu ya. Nah, hari ini saya akan membahas ya apa itu justification of faith dari berbagai macam berbagai macam pemahaman lah ya yang penting lalu kita di sana boleh bersama-sama belajar di dalamnya. Baik, saya akan mulai. Saya akan share screen ya. Bisa muncul ya. Oke. Nah, baik. Lihat ya, di sini setiap kali saya memberikan brosur itu enggak sembarangan ya. Asal dibuat brosur, asal dibuat ini enggak ya. Setiap kali itu ada maksudnya. Jadi pada saat saya berpikir membuat poster ini ya untuk dibagikan kepada rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Bapak Ibu sekalian,
sehingga memberikan satu kesan pertama ya berkaitan dengan istilah yang akan dibahas, dengan pelajaran yang akan kita sama-sama belajar. Itu kita sudah paling tahu, kita ngerti sesuatu ya. Kalau dari ini ya, dari gambarnya ini, kemudian justification of faith, terus ada gambar yang saya tampilkan itu, kira-kira ini berkaitan dengan apa? Ada yang mau coba kasih pendapat? Silakan, siapa saja, langsung saja. Saya tidak tunjuk. Ada? Kesannya aja, langsung 1-2 orang silakan. Siapa yang mau mulai dulu? Atau lebih senang kalau ditunjuk oleh Pak Rusli? Semua sungkan ya, saya tunjuk aja lah kalau gitu ya. Kalau menurut Ibu Mingcing wis, Ibu Mingcing tadi ya sudah ya. Ibu Mingcing, kira-kira waktu lihat gambar ini poster apa? Kira-kira berkenan dengan apa? Keadilan. Keadilan, terima kasih. Ya, kemudian saya minta pendapat Ibu Silviana, bisa? Ada Ibu Silviana? Belum ya. Oke, kalau gitu bagaimana dengan kalau Pak Bing? Siapa? Silakan. Penghakiman. Oke, thank you. Sekarang Pak Bing, coba Pak Bing. Silakan Pak Bing. Pak Bingnya nggak bisa. Apa? Pak Bingnya nggak bisa online mic. Oke. Ya udah kalau gitu. Kalau menurut Pak Richard sudah mewakili yang pria. Nah, silakan Pak Richard. Lihat gambar ini apa? Ya sama ya, keadilan ya, hukuman ya. Hukuman ya, hukuman. Oke, keadilan, hukuman seterusnya ya. Oke. Thank you Bapak Ibu sekalian yang sudah boleh memberikan pendapat. Jadi saya pilih poster demikian untuk memberikan kepada kita satu gambaran. Jadi kita tahu justification by faith ya. Justification ini berarti ini adalah satu topik yang pasti akan berkaitan dengan keadilan, dengan adanya hukum ya, juga hal-hal yang berkenaan dengan hal tersebut ya. Nah, oleh sebab itu kita akan sama-sama terlebih dahulu ya. Sekarang kita masuk ya. Ini pesannya tersampaikan. Sekarang seperti biasa saya mau review sebentar karena kita cukup lama ya, tidak langsung ini saya biasa review ya berkaitan yang sudah dibahas. Nah, struktur di dalam kitab Roma, mari kita sama-sama lihat supaya baik rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali gabung pun bisa ada gambaran yang lengkap ya. Kalau mau lebih lengkap silakan ikuti Bible class yang sebelumnya ya. Oke, ini di dalam struktur kitab Roma, ini ada hal ini ya, ini outline-nya secara keseluruhan, kira-kira dia bicara yang ini adalah doktrinalnya, kemudian ada praktikalnya. Jadi ada dua bagian besar ya, dua bagian besar, satu bagian doktrinal, satu bagian praktikal. Nah, kemudian di dalam bagian doktrinal, nah pertemuan kita sebelumnya, Bible class sebelumnya, kita sudah membahas bagian yang sin ya, bagian yang sin, oke ya, bagian yang sin. Nah, kemudian hari ini kita akan bicara ini bagian berikutnya, jadi sekaligus nih ya, salvation, sanctification, dan selection. Ini saya kasih satu judulnya justification. Ya, di dalam bagian ini saya bicarakan ini ya secara keseluruhan ya. Nah, jadi tidak membicarakan secara detail, karena kalau detail kita akan satu ini ya, membahas secara satu persatu. Nanti kalau ada kesempatan di bagian khusus saya akan memberi penekanan-penekanan setiap poin ya dalam Bible class sebelumnya. Tetapi ini dalam satu rangkaian keseluruhan saya bicara ini bagian justification. Karena saya bagi dua gitu ya, sin dan kemudian justification, berarti di dalamnya kita akan bicara ada salvation, ada sanctification, ada selection. Ya. Nah, nanti bagian berikutnya kita akan bicara baru nanti yang service ya atau praktikalnya. Ya, nah hari ini kita akan bicara di dalam bagian yang masih bersifat doktrinal, jadi siap-siap juga, jadi kita berusaha untuk boleh memahami ya hal-hal yang berkaitan dengan iman kita ya. Oke, kaitannya berarti ada kaitan di bagian sini tentang doktrin apa? Di sini adalah ada kaitannya dengan doktrin keselamatan ya, soteriologi, doktrin keselamatan. Baik. Nah, kita sudah ini ya
kita mulai dengan sebuah apa namanya quotation kutipan dari Spurgeon yang mengatakan begini, pengetahuan tentang Allah itu tidak berguna. Ya, mengerti tentang doktrin juga tidak berguna. Ini apa ya? Kalimat Spurgeon ini kalau kita baca sampai di sini langsung semua bilang, wah nggak usah ikut Bible class lagi minggu depan, Pak. Ya, buyar langsung ya, nggak usah ikut Bible class. Apakah seperti ini? Belum selesai ya, masih ada ya. Kita mesti lihat kenapa kok Spurgeon begitu keras dan tegas bilang pengetahuan tentang Allah tidak berguna, mengerti tentang doktrin juga tidak berguna. Karena ada ininya, jika. Ingat Bapak Ibu sekalian, dikasih Tuhan, jikanya apa? Jika tidak memimpin pada rasa syukur dan memuliakan Dia. Ya, jika tidak memimpin pada rasa syukur dan memuliakan Dia. Jadi kalau kita itu ya tahu banyak tentang kitab suci, tahu banyak tentang pengajaran-pengajaran firman Tuhan, tapi hidup tidak pernah tahu syukur kepada Tuhan, hidup tidak pernah memuliakan Tuhan, itu tidak ada gunanya. Ya, nah ini satu pernyataan yang sangat-sangat penting yang dikatakan oleh Charles Haddon Spurgeon. Ya, ini yang saya ingin kita mulai dengan hal ini, karena kitab Roma itu berisi tentang doktrin-doktrin yang penting di dalam iman Kristen. Charles Spurgeon mau mengatakan bukan doktrin itu tidak penting, mengetahui atau belajar mengenal Allah itu tidak berguna, bukan. Tetapi Charles Spurgeon mengatakan bahwa waktu kita mengenal dan waktu kita belajar baik-baik, itu seharusnya membuat kita menjadi orang percaya yang hidupnya itu syukurnya luar biasa. Ya, menghadapi segala hidup kita selalu punya satu pengharapan yang tidak pernah berubah. Apapun itu ya, kita punya pengharapan. Ya, ketika seluruh dunia gelap, kita tetap tahu ada terang yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita tetap boleh jalan menuju terang. Nah, ini hidup kita sehingga di tengah-tengah situasi yang ada, waktu kita tahu berjalan menuju terang itu, maka itu akan memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena seluruh dunia akhirnya ikut kita, karena waktu kita Tuhan berikan terang itu, kita berjalan menuju terang itu, maka seluruh dunia akan lihat. Itu namanya kita shining, bersinar. Di tengah seluruh kegelapan, maka semua mata akan melihat, kemudian pemimpin ya boleh berjalan bersama-sama di sana, kita memuliakan Tuhan. Ya, ini satu kutipan yang saya ingin bagikan ya. Nah, kita akan lanjutkan pertemuan Bible Class sebelumnya, kita bicara ini ya, sedikit review. Kita bicara tentang sin, ya, cause and effect, dosa, penyebab dan efeknya. Kita sudah bicara ini, saya review sebentar. Nah, di sini kita sudah lihat bersama-sama. Ini beberapa bagian yang saya ulang. Ini kutipan dari Bavinck ya, Herman Bavinck. Itu berkaitan dengan dosa. Itu yang menyatakan bahwa dosa itu ada, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kadang ada orang mengatakan bahwa manusia lahir itu belum berdosa. Manusia itu putih. Manusia itu tidak ada dosanya. Ya, jadi kita berdosa ya nanti kalau sudah besar, dicemari itu dan seterusnya. Itu tidak ya. Tapi kita percaya bahwa manusia itu sejak Adam jatuh di dalam dosa, maka seluruh manusia sudah tercemar oleh dosa, termasuk setiap bayi-bayi yang lahir mereka sudah berdosa. Nah, oleh sebab itu dosa itu ada. Ya. Tetapi harus kita lihat bersama-sama bahwa Bavinck di sini mengatakan ketika sin eksis, ya bukan berarti dia mengatakan bahwa dosa itu sendiri punya eksistensi. Dosa punya keberadaan, tidak. Tetapi dosa ada karena apa? Karena di sana ya bagaimana anugerah Allah ya absence, di mana manusia itu sudah tidak taat kepada perintah Tuhan dan jalan sendiri, sehingga di sana the presence of God atau the grace of God itu absence, tidak menyertai. Maka di mana tempat tidak ada anugerah Allah, di sana dosa. Di sana kalau ada anugerah Allah, meskipun tempat segelap apapun juga, tempat yang seburuk apapun juga, ya di sana ada kemuliaan Tuhan. Ya, jadi ini berkaitan dengan dosa. Sehingga kita bisa lihat bahwa kaitannya dosa dengan terang itu maksudnya begini. Ya, ketika kita bilang gelap itu ada nggak? Ada.
tetapi gelap bukan eksistensi. Kenapa? Karena begitu terang ada, gelapnya hilang. Bisa ngerti ya? Nah, jadi satu kali itu saya melihat satu film ya, itu yang berusaha menggambarkan ini, yang melawan pengertian ini ya, pemahaman ini. Dia buat satu ruang yang terang sekali, dan kemudian ketika kegelapan datang, kegelapan itu yang menguasai terang. Nah, waktu lihat film ini ada pesan, ya, dia buat sedemikian rupa itu mau memberi pesan bahwa kegelapan itu eksistensi. Nah, ini filosofi, ini filsafat, ini adalah satu worldview. Nah, ini kita harus bisa menyadari dan melihat dengan benar dalam seluruh kehidupan kita. Ya silakan, dunia boleh berbuat apa saja, ya terserah ya. Tapi kita orang percaya, waktu kita mengerti kebenaran, kita bisa lihat dan kita bedakan, kita tahu ini sedang mau menyampaikan sebuah pesan kepada orang-orang lain ya. Nah, kalau mereka yang tidak sungguh-sungguh berakar mengenal Tuhan, mereka terseret oleh arus. Nah, ini bahaya sekali. Oleh sebab itu, saya rindu setiap Senin. Kenapa kita belajar bersama-sama? Itu supaya engkau dan saya itu makin hari kita tetap itu boleh diteguhkan di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika ombang-ambing itu kehidupan itu, apa itu? Ombak kehidupan itu tidak membuat kita menjadi orang-orang yang menyerah, tidak membuat kita menjadi orang-orang yang kemudian apa itu? Putus asa, dan kemudian akhirnya kita bilang, Tuhan itu apa? Saya tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Tidak. Tapi justru di sana kita makin berakar, dan kita boleh melihat betapa Tuhan itu dahsyat, betapa Tuhan itu agung dan mulianya, dan betapa beruntungnya saya. Nah, ini ya, ucapan syukur tadi ya. Jadi kita lihat ya, ketika belajar dari para teolog itu ya, kita yang sungguh-sungguh ya, maksudnya yang berakar kepada kebenaran firman, dan kita itu akan melihat kata-katanya itu kristalisasi, disampaikan kepada kita. Dan waktu kita mengerti, itu memberikan satu dampak ya, yang memberikan kita satu pengertian yang kemudian membuat hidup kita itu boleh penuh dengan ini ya, perubahan yang indah gitu ya, yang mengkonfirmasi ya, bahwa memang kita anak Tuhan gitu ya. Kalau bukan anak Tuhan ya tidak mungkin kita mau senang dengan hal demikian, itu tidak mungkin. Tetapi kalau kita murid Tuhan, anak Tuhan, kita akan senang akan hal-hal yang rohani. Itu sudah hukumnya, sudah the nature-nya ya. Oke, lah saya lanjut. Kemudian kita lihat di sini bagaimana dosa itu mendatangkan murka Allah. Maka di dalam bahasan yang pertama berkaitan dengan ini, kita bisa lihat bahwa Rasul Paulus itu di dalam kitab Roma, dan Roma kan bukan disebut kitab Injil gitu ya. Dia bukan sedang menyatakan bahwa kaitannya masih good news gitu ya, tetapi dia menyatakan betapa pentingnya good news itu. Jadi good news sudah dinyatakan di dalam kitab Injil, good news dinyatakan, dan Paulus telah menerimanya. Dan sekarang dia menyatakan benar-benar good news itu penting, dan sifatnya adalah mutlak, bukan relatif, tetapi sifatnya adalah mutlak. Ya, sebab apa? Sebab murka Allah nyata. Karena dosa, manusia sudah berdosa, itu real, dan murka Allah nyata. Maka di sana the gospel itu absolute, yang penting ya, absolute, kita perlu ya, needed. Kemudian hukuman dosa bagi manusia yang fasik, munafik, dan lalim. Nah, ini jelas ya, artinya kalau murka Allah itu sudah dinyatakan sebagai sebuah murka, karena Allah memang adalah Allah yang penuh dengan keadilan dan kekudusan. Bicara murka, bicara Allah itu adil dan Allah kudus. Orang Kristen senang Allah itu kasih, tetapi orang Kristen sering lupa Allah juga kudus dan Allah itu adil. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti menyadari Allahku kasih, Allahku kudus dan adil. Nah, ketika kita mengerti dan memahami hal ini, itu membuat kita menjadi orang percaya yang satu, hidup bersyukur, yang kedua, hidup taat. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang itu mempermainkan Tuhan. Ya, kita menjadi orang Kristen, marilah kita taat kepada Tuhan. Orang lain mau main-main, orang lain mau tidak percaya, biarin. Ya, seringkali kita menyatakan kebaikan bagi orang lain ya. Terus kebaikan kita itu seringkali disalahgunakan, dan kemudian mungkin justru kita yang mengalami berbagai kesulitannya karena kebaikan itu. Jangan jemu-jemu berbuat baik, Bapak Ibu sekalian.
Dalam arti kenapa? Karena kita melakukan kebaikan bukan untuk orang itu. Saya tidak melakukan kebaikan itu untuk orang itu, bukan. Tetapi saya melakukan kebaikan karena saya mau taat kepada Tuhan. Ya, nah, sehingga mungkin orang lain itu bisa menyia-nyiakan kebaikan kita. Tapi kita percaya Allah itu adil, Allah itu kudus. Maka Tuhan yang akan menuntut perkara ya yang mungkin merugikan kita kepada Dia. Mungkin kita tidak lihat, tidak apa-apa, ya. Tetapi Tuhan kita percaya Allah kita itu Allah yang adil, ya. Oke, kemudian juga murka Allah itu dinyatakan karena manusia telah berdosa, maka manusia punya penyembahan itu worship-nya itu pun dia salah. Harusnya worship menyembah kepada Tuhan, tapi dia sembahnya kepada bukan Tuhan, tapi dijadikan Tuhan. Ya, itu idols. Idols itu berhala. Berhala enggak harus patung ya. Berhala bisa macam-macam. Berhala itu orang pikir berhala itu wah patung kan. Zaman modern sekarang berhala bukan cuma patung. Berhala itu bisa apa? Bisa macam-macam keinginan-keinginan itu, desire ya, keinginan-keinginan yang tidak kudus. Ya, itu bisa jadi berhala. Ya. Nah, kita mesti lihat kalau seluruh keinginan kita menggantikan posisi Tuhan, hati-hati ya. Itu the worship of idols. Ya, tapi manusia karena sudah jatuh dosa, maka dia hanya bisa pilih dia mau memuliakan ciptaan Allah saja atau dirinya sendiri mungkin, ya. Jadi manusia yang jatuh dalam dosa, di dalam bagian ini kita belajar satu doktrin penting ya, yaitu free will. Free will itu setelah manusia jatuh dalam dosa bukan hilang ya. Tetapi free will-nya sekarang dia hanya bisa memilih antara yang berdosa dan yang berdosa. Ya. Nah, waktu dia belum jatuh, dia bisa manusia itu belum berdosa. Nah, Tuhan kasih perintah. Nah, di sana dia seharusnya boleh memilih yang taat kepada Tuhan, tetapi manusia tidak taat dan dia melanggar perintah Tuhan, dia jatuh. Dan nanti di dalam penebusan, maka Tuhan itu memberikan kepada kita umat Tuhan yang sudah ditebus dalam Yesus Kristus punya kemampuan untuk kita boleh memilih untuk tidak berbuat dosa. Ya, nah, untuk memilih tidak berbuat dosa. Nah, inilah keuntungan atau ini adalah benefit ya sebagai anak-anak Tuhan. Kita lihat ini sebagai benefit enggak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya tanya ini, kita mungkin jawab dalam hati kita masing-masing. Banyak orang percaya itu orang Kristen ya. Dia enggak lihat ini benefit. Ya, dia lihat percaya kepada Tuhan itu enggak lihat bahwa ketika saya percaya saya dibebaskan dari dosa, enggak dilihat sebagai keuntungan. Maka dilihat itu sebagai itu biasa. Nah, ini hati-hati, bisa jadi kita bukan orang percaya atau bisa jadi kita belum diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kita harus lihat ya, orang yang sungguh-sungguh lihat, dia tahu dia ini ada di dalam murka Allah dan main-main. Orang yang ada dalam murka Allah ya, mau punya berapa banyak kekayaan, tidak bisa selamatkan dia. Ini ngeri. Banyak orang tidak sadar. Banyak orang Tuhan kasih anugerah untuk keselamatan. Dia tidak hargai benar-benar. Dia itu mutiara itu ya, itu dia buang. Makanya Alkitab bilang, Tuhan Yesus mengatakan, nggak usah lempar, nggak usah kasih mutiara kepada babi. Wah, ini keras sekali Bapak Ibu sekalian. Saya tiap kali baca firman Tuhan itu saya sendiri takut dan gentar. Saya mesti pikir baik-baik. Apa maksud Tuhan? Ada orang yang dikasih mutiara, bukan tidak dikasih loh. Karena dikasih mutiara ya, sepertinya kondisinya seperti itu, tidak hargai baik-baik. Ya, nah ini bahaya sekali. Mungkin dia selamat ya, tapi seluruh hidupnya itu tidak karu-karuan. Bisa jadi sampai akhir hidup selamat bisa, tetapi seluruh hidup tidak jadi saksi Tuhan. Itu sangat sayang sekali. Tidak ngerti anugerah. Ya, tapi Tuhan mau kita lihat ya benefit yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu kita itu menjadi musuh Allah di dalam murka Allah. Siapa yang bisa lepas dari murka Allah? Tidak ada loh. Kita kadang itu melihat itu murka Allah seperti apa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ya mengalami satu permasalahan dengan manusia yang berkuasa saja, kita kadang lihat itu ngeri ya. Waduh kayak gini ya, bisa nggak saya lepas? Bisa nggak saya ini? Kita kadang takut dengan penguasa, mungkin dengan penguasa dunia ini. Tapi sekarang ini penguasa ini apa itu? Semesta. Ya, bukan cuma dunia, semesta. Dia sedang murka kepada kita. Kita bisa lepas nggak? Impossible. Itu bukan ada possible lagi. Tidak mungkin. Tetapi di situ kita bisa lihat bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita sehingga kita boleh
dibebaskan. Nah, ini benefit. Oleh sebab itu kita lihat ya bagaimana kita melihat hal ini sebagai satu benefit sehingga kita bisa hidup memuliakan Tuhan. Nah, kemudian dosa mengakibatkan juga penyimpangan terhadap seksual. Di zaman Paulus melayani Roma itu ya sebenarnya sampai sekarang ya. Sekarang yang terjadi bukan baru ada, dulu pun sudah ada. Itu satu penyimpangan seksual yang sangat mengerikan ya, yang sudah terjadi juga sebelumnya, bukan cuma di zaman perjanjian baru itu ya Roma, tetapi di zamannya itu perjanjian lama itu sudah terjadi ya, pada saat peristiwa misalkan saja Sodom dan Gomora gitu ya, dan banyak lagi ya di dalam kehidupan dunia kuno zaman itu ya. Nah, di sana kita lihat ada penyimpangan terhadap dosa seksual dan kita bisa lihat itu menjadi salah satu ya bukti bahwa manusia itu dia bukan lahir dalam kondisi yang kemudian tidak berdosa. Dia sudah berdosa. Tanpa penebusan, tidak ada manusia bisa dikuduskan. Tidak ada manusia bisa diselamatkan. Ya. Nah, di sini juga kita lihat bagaimana perbuatan dosa yang dianggap biasa. Kadang kita lihat perbuatan dosa dianggap biasa itu apa? Ya, secara sosial dianggap umum. Ini namanya social sin ya. Dosa rami-rami ya. Kalau semua menyatakan bahwa ini tidak apa-apa, kita lakukan. Semua ikut. Nah, ini bahaya. Ya. Jadi misalkan ini contoh, ini sederhana aja ya, sederhana ya. Kita bilang begini, wah ini kita sekarang harusnya pakai masker gitu kemana-mana. Tapi kita punya komunitas yang tidak mau pakai masker. Ini di Eropa, di negara Western kan banyak sekali ya komunitasnya. Ini adalah hak saya. Jangan larang-larang saya. Dan komunitasnya banyak sekali dilakukan bersama-sama. Nah, ini kelihatan biasa, tetapi sebenarnya hal ini ya, ini adalah satu perlawanan itu ya. Itu sebenarnya adalah dosa berjamaah itu ya. Itu karena apa? Itu karena memang manusia sendiri itu sudah tercemar oleh dosa sehingga dia melakukan hal ini sehingga dianggap biasa. Ya, ini menjadi bukti-bukti bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa, jadi sudah tercemar ya, seluruh kehidupan, pemikiran semuanya sudah rusak. Ya, total depravity ya. Poin pertama dulu. Kemudian hukuman Allah bagi manusia itu just and fair. Perhatikan ya, Paulus menyatakan hukuman Allah kepada manusia karena manusia sudah berdosa itu just and fair. Ya, Tuhan adil. Ya, Tuhan tidak berbuat salah, Tuhan adil dan memang dosa harus. Ya, nah, kita lihat di sini bagaimana kemudian dinyatakan juga di dalam hukum Taurat dan tradisi tidak bisa menyelamatkan. Tuhan sudah memberikan hukum Taurat dalam perjanjian lama, tetapi di sana tetap tidak bisa menyelamatkan manusia. Ketaatan hukum Taurat dikasih justru menunjukkan bagaimana manusia itu tidak bisa mentaati hukum Taurat. Karena Tuhan menuntut 100% sempurna. Tuhan menuntut sempurna. Tuhan tidak bilang, oh penuntutan itu bolehlah. Kalau soal itu 100, maka salah satu itu lulus. Nah, lain. Ini bukan penilaian begini. Ini bagiannya Allah sempurna. Maka satu dosa saja kita sudah dihukum. Oleh sebab itu, melalui hukum Taurat, Allah mau menyatakan tidak mungkin manusia bisa satisfy atau memuaskan tuntutan Allah yang kudus itu. Ya, nah ini pembahasan sekilas review di dalam ini ya yang sudah kita bahas. Nah, mari kita sama-sama kita akan bahas masuk di dalam topik kita pada malam hari ini. Ya, saya baca dulu karena kita tidak baca banyak nats Alkitab hari ini. Saya hanya pakai secara topikal 2 ayat ini. Pertama dari Roma, kemudian nanti Paulus itu mengutip kembali, itu tentunya sama ya dalam bagian ini dalam kitab Roma sama ya Paulus, maksudnya pemikiran yang sama baik di Roma maupun Efesus, artinya Paulus konsisten ya, Paulus konsisten. Jadi saya memberikan 2 ayat ya, lebih dari 1 gitu ya, jadi menyatakan bahwa Paulus konsisten. Nah, Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jelas ya? Semua orang telah berbuat dosa, sudah hilang kemuliaan Allah, dan perhatikan, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya, kasih karunia ya, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia
kamu diselamatkan oleh iman. Ini ya. Jadi muncul kalimat diselamatkan oleh iman, nanti kemudian apa namanya? Kita boleh lihat bersama-sama di sini, diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi di sini kita bisa melihat ya, konsisten. Meskipun ada bahasa yang berbeda, tetapi secara prinsip itu adalah prinsip yang sangat konsisten di dalamnya. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, bagian pertama saya mau kita sama-sama boleh melihat what is justification. Ya, khususnya di dalam hukum, in law ya, di dalam hukum. Nah, istilah justification ini justifies justice ya, keadilan, justification ya, satu istilah mungkin dipandang benar ya, dianggap benar ya, dibenarkan lah ya. Nah, ini kalau di dalam hukum itu mempunyai kira-kira definitionnya adalah alasan atau penjelasan yang cukup dan dapat diterima di pengadilan. Jadi ada alasan ya, ada alasannya yang cukup bisa diterima di pengadilan untuk tindakan yang melanggar hukum. Jadi bukan tidak ada melanggar hukum ya. Jadi dia melanggar hukum tetapi dia ada alasan yang cukup dan bisa diterima. Ya. Nah, menunjukkan alasan ini cukup dan sah ya. Jadi cukup dan sah dinyatakan di pengadilan gitu ya. Jadi seorang terdakwa yang melakukan tindak atau pelanggaran yang didakwakan kepadanya ya bisa membebaskan terdakwa dari tanggungannya. Ya, jadi ada alasan yang cukup yang bisa membebaskan seorang terdakwa. Gampangannya gitu ya. Ada sebuah alasan yang cukup sehingga seorang terdakwa yang bersalah bisa dibebaskan dari salahnya, dari tanggungannya. Nah, ini justification di dalam pengertian hukum. Nah, maka tadi waktu kita sama-sama saya tanya berkaitan dengan satu gambaran tentang poster yang dibagikan, maka di sana saya bersyukur bahwa Bapak Ibu sekalian boleh menangkap kesan yang sama yang saya harapkan kaitan dengan keadilan, dengan hukum ya yang boleh dinyatakan di situ ya. Nah, baik. Kemudian lanjutannya bagaimana kaitannya dengan iman Kristen? Kita akan bicara justification by faith ya. Jadi di dalam iman Kristen bagaimana? Nah, di sini saya pakai satu definition ya atau satu yang dipakai lah ya yang oleh apa namanya di dalam iman Kristen yaitu bahwa di sini merupakan satu act of God ya, justification is an act of God ya. Jadi satu tindakan Allah. Kalau act itu pasti tindakannya aktif bukan pasif ya, ada satu tindakan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri di mana Tuhan itu dia menyatakan ya, pronounce menyatakan ya a sinner to be righteous. Ini penting ya. A sinner berarti seorang yang berdosa to be righteous. Jadi Tuhan itu umumkan ya. Tuhan menyatakan orang berdosa menjadi orang benar. Wah, tapi di sini kita lihat ada satu tindakan yang Allah lakukan. Ya, ada act of God. Jadi untuk boleh menjadikan engkau dan saya yang sinner menjadi righteous itu harus ada act of God. Nah, kita sama-sama lihat ini satu definisi yang baik ya. Sehingga kita lihat ya, because of that sinners faith in Christ. Ya, jadi ada kaitannya dengan Kristus. Jadi bukan karena dirinya sendiri, tapi kan act of God yang dinyatakan di dalam Kristus. Ya. Kemudian ini seorang theologian itu ya mengatakan ini apa namanya G.E. Led ya ini ada mengatakan bahwa the root idea in justification is the declaration of God. Jadi sebenarnya akar ya daripada ini ya pemahaman dasar daripada justification itu adalah the deklarasi dari Tuhan, declaration of God ya. Ya, the righteous judge. Jadi Tuhan adalah hakim yang benar itu ya bahwa setiap manusia, the man who believes in Christ, setiap manusia yang percaya di dalam Yesus Kristus ya bagaimanapun berdosanya dia ya itu jadi benar. Nah, perhatikan sini ya. Ini adalah namanya anugerah. Ya, di sini ada anugerah Allah dinyatakan. Ya. Bagaimanapun berdosanya dia menjadi benar. Ya, kenapa? Karena ya di dalam Kristus ya dia boleh dibenarkan ya atau relasinya itu boleh dipulihkan dengan Tuhan.
Ya, nah, jadi ini menjadi satu satu mungkin pengertian pemahaman mengenai justification di dalam iman Kristen yang mungkin bisa saya bagikan ya. Nah, baik, jadi kita sama-sama sudah punya satu pengertian yang tadi berkaitan dengan hukum. Memang saya lihat secara legal, karena kita perlu lihat Allah itu adalah Allah yang adil, keadilannya kita harus lihat di sana. Berarti ada kaitan dengan legal, ya, ada hal yang harus secara hukum itu harus dipenuhi, sehingga waktu kita diselamatkan pun Allah tidak main-main. Ya, Allah bukan dengan cara yang kemudian pokoknya sembarangan saja, tidak. Ya, Allah sendiri, dia adalah Allah yang adil, dia harus memastikan segala sesuatunya itu Tuhan jalankan itu di dalam hukumnya yang adil itu, ya, sehingga keselamatan kita itu begitu kuat tidak bisa digugat oleh siapapun juga. Sekali lagi, keselamatan kita di dalam Yesus Kristus itu sah, kuat, nggak bisa digugat oleh siapapun juga. Ya, ini perlunya justification kita mengerti, dan kita Roma itu mengajarkan hal ini. Ya, justification ini begitu kuat. Ya, sehingga memberikan kepada kita ya, saya bagian penting saya boleh refleksi atau devotion sedikit ya. Itu menunjukkan bagi kita waktu kita sudah diselamatkan kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita punya keselamatan itu ya. Itu di hadapan Tuhan. Tuhan menyiapkan ya, Tuhan memberikan, menganugerahkan keselamatan bagi umatnya, itu umat pilihannya. Itu begitu kokoh. Sehingga waktu kita boleh menjadi umat Tuhan, kita penuh dengan damai, ya, yang tidak bisa dibeli dari dunia ini. Kita penuh dengan satu sukacita, yang tidak perlu khawatir, ya, karena tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita lagi, ya, dari kasih Tuhan. Tidak bisa dipisahkan. Selamanya kita ada di dalam tangan Tuhan, di dalam kasih Tuhan, dan dalam perlindungan Tuhan. Ya, baik itu di dunia ini, boleh hidup di dunia ini maupun nanti dipanggil pulang. Ya, jadi orang percaya kita penuh dan tenang. Ya, hadapi pandemi mesti tetap kita taat pemerintah, kita melakukan tanggung jawab kita dengan baik ya. Jangan melalaikan itu. Lakukan tanggung jawab dengan baik. Ya, tapi kalau memang perlu ada satu hal yang penting kita bisa memerlukan, jangan hidup juga di dalam ketakutan. Kita percaya Tuhan, lakukan bagian kita, yang mesti kerja pergi kerja. Ya. Banyak orang Kristen mungkin percaya Tuhan pandemi takut pergi kerja. Nah, jangan ya. Lakukan saja yang menjadi tanggung jawab kita. Kita percaya ya, Tuhan itu dia untuk keselamatan saja dia mengaturkan begitu kuat, sehingga di dalam pemeliharaan yang sehari-hari kita tidak usah khawatir ya, karena tidak ada satu hal pun ya, termasuk yang namanya situasi kesulitan atau bahkan ya situasi yang mencekam itu yang akan memisahkan kita dari pemeliharaan Tuhan, dari cinta kasih Tuhan. Ya, ini ada satu yang membuat kita boleh lebih diteguhkan ya. Tuhan jaga kita, ya, dia sudah menyiapkan segala sesuatu dengan sempurna. Nah, Martin Luther ya, itu dia sampai ada satu menuliskan gitu ya, sebuah menuangkan gitu konsep pemikirannya. Dia mengatakan bahwa di dalam ini pengajaran ini, justification ini, di dalam pemahaman akan ini dia, itu yang akan membuat gereja itu dia stands or falls. Jadi pemahaman gereja itu terhadap justification seperti apa itu akan membuat gereja itu dia akan kokoh atau dia akan hancur. Ya, jadi di sini kita lihat penting nggak? Penting. Ya, Martin Luther ini dia melalui ya satu zaman di mana Tuhan pakai dia sebagai papa reformator ya terhadap Roma Katolik pada saat itu, karena dia lihat bagaimana pada zaman itu gereja Roma Katolik itu dia tidak stand di dalam doktrin yang dinyatakan secara kebenaran secara doktrin reform gitu ya, yang ada sola scriptura gitu ya di dalam kitab suci. Sehingga di sini Martin Luther dia argue itu dia berpendapat ya, dia mengungkapkan pendapat yang tegas, dia berargumen bahwa penting sekali kita harus tahu tentang justification ini. Kalau enggak ya, nanti gereja kita ini arahnya kemana? Jangan-jangan kita sudah enggak stay punya dasar yang kokoh sehingga mempengaruhi seluruh pelayanan kita, seluruh keputusan kita, bahkan seluruh iman kita. Dan jemaat itu ada satu fondasi yang kuat. Ya, karena ini kaitannya dengan salvation, keselamatan, soteriologi.
Nah, di sini juga akan memimpin kalau salah pemahaman, itu memimpinnya itu ya pasti jalannya salah ya. Kalau salah pemahaman, salah arah ya sudah. Karena di dalam salvation tidak ada istilah banyak jalan menuju Roma. Tidak ada ya. Nggak ada banyak jalan menuju Roma. Seringkali di dalam kita berargumen kepada orang-orang gitu ya, banyak-banyak orang supaya mungkin tidak ribut, kita mungkin pakai istilah adalah banyak jalan menuju Roma. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak ada itu ya. Di dalam keselamatan itu hanya satu jalan. Karena Tuhan Yesus mengatakan, I'm the way. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak bisa ditawar. Nah, oleh sebab itu di dalam bagian ini sama. Ketika bicara justification, karena ini berkaitan bagaimana lepas dari penghukuman Allah atas dosa. Murka Allah atas dosa. Maka Paulus dengan sangat tepat ketika dia menulis itu Roma, tentu ini karena inspirasi Roh Kudus, karena penulisnya yang sejati, yang utama adalah Roh Kudus, pakai Paulus ya, yang sudah dipersiapkan dengan seluruh pembelajaran Paulus dari sejak muda itu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sana bagaimana Paulus menulis sebelum masuk ke dalam justification, Paulus mesti kasih tahu dia manusia itu ada di dalam murka Allah. Nah, sehingga kita lihat bahwa tidak bisa main-main ya. Justification ini penting sekali, dan kita bisa lihat Martin Luther menjadi salah satu saksinya ya, yang kemudian Tuhan pakai dia mereformasi gereja kembali ke dalam jalan yang seharusnya. Oke, next. Sekarang kita mulai lihat ya. Saya akan hari ini paparkan itu justification by faith dengan beberapa banyak pemahaman kita belajar ya. Saya akan paparkan. Jadi yang pertama kita sama-sama belajar, yang kedua dan ketiga ya kita lihat bersama-sama. Ya, justification by faith yang pertama kita mau belajar. Ini dari Martin Luther juga ya. Ya, kita belajar yang pertama itu ini merupakan dasar ya dari dasar dari doktrin justification by faith itu adalah pribadi, karakter, dan tujuan dari Allah Tritunggal. Oke, sekali lagi ya. Jadi dasar yang dalam gitu ya, dasar yang pokok, yang dalam dari doktrin justification by faith ini adalah pribadi Allah sendiri, Allah Tritunggal ya, pribadinya, karakternya, purpose-nya ya, apa yang Tuhan mau gitu ya. Itu dari Allah Tritunggal sendiri. Tidak ada dari yang lain. Nah, ini penting sekali. Kita lihat karena Martin Luther dia mengatakan tadi ya, ini penting bagi gereja. Kalau dasarnya salah, semua dibangun di atasnya betapapun indahnya ambruk. Betul kan? Saya pernah kasih satu ilustrasi benar ya berkaitan dengan dasar ini ya. Misalkan di daerah yang gempa, tapi pondasinya itu tidak tahan gempa, kemudian dibangun sebagus mana, bagaimana percuma kan? Begitu gempa datang hancur semua. Ya, nah, jadi dasar ini penting sekali. Di sini dasar dari justification by faith pengajaran ini adalah pribadi, karakter, dan tujuan atau maunya Allah sendiri. Ya. Allah mau apa? Desain Allah seperti apa? Hanya berakar di dalam Allah Tritunggal. Ya, dalam Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian fokusnya, nah sekarang lihat, ini kan berarti tujuan Allah dan bagaimana Allah merencanakan seluruh karya, rencana keselamatan itu di dalamnya kita lihat adalah melalui Yesus Kristus, itu melalui kematian dan kebangkitan Kristus ya. Khususnya kita bilang nih kalau justification dibenarkan karena apa? Karena Yesus Kristus menanggung dosa kita orang yang telah jatuh di dalam dosa. Nah, ini adalah Kristus pay the penalty of sin. Tuhan membayar itu penalti dari dosa. Murka Allah yang seharusnya itu ditanggungkan kepada kita, Tuhan Yesus itu yang tanggung. Ya, sederhananya demikian ya bahasanya. Nah, jadi di dalam bagian ini kita bisa lihat bagaimana ya ini mempunyai satu kondisi atau satu tempat khusus yang menjaga di mana kasih karunia atau anugerah itu menjadi prioritas. Ya, anugerah menjadi prioritas. Jadi karena Allah justification pribadi Allah ya yang menjadi dasarnya, anugerah Allah itu menjadi fokusnya. Sehingga baru di dalam Kristus itu ya kita boleh kemudian diperdamaikan. Ya, nah ini bagian ini kemudian kita lihat satu lagi adalah secara singkat maka pembenaran hanya oleh iman. Ya, jadi justification by faith itu kalau diterjemahkan mungkin pembenaran oleh iman. Ya, karena keselamatan hanya oleh Kristus. Dan keselamatan hanya oleh Kristus. Nah, jadi ini kita bisa lihat bagaimana sola-sola di sini ya, sola-sola ya.
Jadi kita bicara soal justification by faith ini adalah satu nuansanya itu nuansa reformasi. Ada sola scola di sana. Hanya Kristus, hanya iman, hanya anugerah. Justification by faith. Ya, hanya kemudian hanya kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, gitu ya. Nah, kita jika lihat di sini nih justification by faith ini adalah satu warna, ada satu nuansa reformasi yang sangat kental dan kita harus setia mengerti di dalam dan berakar teguh di dalam pemahaman yang demikian ya di dalam keselamatan kita. Nah, sekarang kita lihat. Nah, bagian yang kedua, kita coba lihat ya. Di sini kita harus lihat perhatiannya itu harus kita lihat bahwa Allah yang membenarkan. Ya. Nah, banyak orang orang percaya itu di dalam bagian ini itu mereka mungkin melihat ada kita posisinya itu mungkin enggak 100% Allah. Kita manusia masih ada perannya. Nah, ini di dalam justification by faith nanti kita akan lihat lebih terinci lah. Itu kita mesti lihat Allah yang membenarkan. Tidak ada yang lain. Ya, kenapa Allah yang membenarkan? Karena kita bersalah kepada Allah. Ya, kita bersalah kepada Allah, maka Allah yang harus membenarkan. Dia yang kudus. Dia adalah yang mulia, dia yang benar, dia yang kudus, maka dia yang membenarkan kita. Ya. Nah, bagaimana manusia yang sudah tidak benar, yang bersalah, yang berdosa, malah mau menawarkan, oh saya bisa benar lah ya, Tuhan perhitungkan kebenaran, saya tidak bisa. Maka di sini kita bisa lihat bahwa Allah yang membenarkan. Maka di sini kita bisa lihat bahwa di sini ini doktrin tentang Allah itu penting sekali. Mengenal Allah itu penting sekali. Jadi kalau kita mengenal Allahnya tidak benar, maka bagaimana kita bisa mengenal justification by faith-nya benar? Karena nanti ada orang-orang yang mengenal justification-nya menjadi salah. Kenapa? Karena dia mengenal tentang Allahnya kurang tepat. Ya, nah, ada orang tanya, kita kan tidak bisa sempurna ya. Tiap orang mengenal Allah, bagaimana bisa? Apakah kita pasti manusia bisa mengenal Allah dengan benar dan sempurna? Pasti ada salah-salah dikit lah yang lain. Ya, nah lepas dari komen macam-macam ya. Tapi saya pikir apa yang Alkitab nyatakan kita boleh berusaha lebih dekat ya dan juga tidak merasa diri kita paling benar, itu juga salah ya. Karena yang paling benar pasti Tuhan. Tapi kita mau setia. Kalau kita menyatakan apa, ya mari kita lihat. Alkitab menyatakan semua orang telah berdosa. Tidak ada seorang pun, ya semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Alkitab tadi menyatakan ya bahwa semua itu ya hanya itu adalah pemberian yang cuma-cuma. Kita diselamatkan hanya oleh kita diselamatkan itu ya di dalam anugerah Tuhan melalui iman. Nah, maka kita terima itu, kita lihat bahwa semua itu adalah Allah sendiri yang berinisiatif, Allah yang membenarkan. Nah, dalam bagian ini kita harus mengenal, kita belajar dengan baik-baik tentang doktrin Allah. Nah, di dalam doktrin Allah ini kita tentu nanti belajar ya Allah Tritunggal. Di sana kita belajar tentang harus pengenalan Allah Bapa yang benar, pengenalan tentang Yesus Kristus yang benar, dan pengenalan Allah Roh Kudus yang benar. Nah, ini tiga topik ini ya, itu topik yang sangat luas kan. Ya, topik yang seumur hidup nggak habis-habis tentang Allah kan. Tapi paling secara prinsip yang dinyatakan kita harus tahu benar. Kalau doktrin tentang Bapa itu salah, itu nanti keluar satu aliran sesat sendiri. Doktrin tentang Yesus Kristus salah, keluar satu aliran yang sesat sendiri. Doktrin tentang Roh Kudus salah, keluar satu aliran yang sesat sendiri. Saya paham ya? Karena Allahnya salah. Oleh sebab itu doktrin tentang Allah Tritunggalnya harus benar. Dan bagian ini kita bisa lihat. Nah, secara keseluruhan selain ini benar penting, maka kita jadi satu kesimpulan bahwa Allah yang membenarkan. Karena kita tahu segala sesuatu itu karena manusia telah bersalah dan dia telah melanggar itu kekudusan Allah, maka tidak bisa secara lain kecuali Allah sendiri. Dan bagaimana Allah yang bertindak dan bagaimana Allah yang merencanakan segala sesuatu ya supaya manusia itu boleh beroleh itu keselamatan. Supaya bagaimana manusia boleh dibenarkan. Ya, kalau kaitan dengan justification, diselamatkannya ini adalah dia dibenarkan. Ya, to be righteous atau dibenarkan ya. Oke ya, jadi kita bisa lihat di sini ya, John Webster ya, itu mengatakan bahwa ini adalah occur as part of the divine self-exposition. Its final end is in the reiteration of God's majesty and the glorification of God by all creatures. Jadi kita bisa lihat di sini semuanya itu berpusat, berawal
kemudian dilakukan semuanya sampai akhir menjadi end, itu kepada Allah. Jadi bermula dari Allah, oleh Allah sendiri dan bagi Allah. Nah, ini kalau di dalam Paulus punya tulisan di dalam Roma, ya Paulus mengatakan segala sesuatu itu adalah from God, ya apa dari Allah, oleh Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Nah, itu berarti kita harus memandang hal ini sebagai yang sifatnya adalah Christ center atau God center. Ya, justification yang benar ini kita boleh lihat ini sebagai yang sifatnya adalah yang memang dari Tuhan, yang God center. Ya, bukan gabungan. Ya, nah, dengan kata lain kita bisa lihat satu kesimpulan kecil lah. Kita bisa lihat ini bahwa starting point-nya adalah Tuhan dan bukan kondisi atau keadaan manusia. Ya, starting point-nya adalah adalah Tuhan. Kemudian, nah pentingnya doktrin Allah yang benar, baru kita bisa memahami doktrin justification yang of faith ini dengan benar pula. Kemudian adalah fokusnya harus di dalam justification by faith, itu Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Itu maka fokusnya tidak bisa diganti, harus hanya solus Kristus, hanya Kristus. Tidak boleh diganti, tidak boleh ditambah. Ada orang bilang tidak ganti Pak, tapi tambah. No, tidak boleh ya. Ditambah juga salah. Tidak boleh diganti, tidak boleh ditambah. Ya hanya Kristus saja. Ya biasa ditambah dengan hal-hal orang menganggap instrument of faith. Ya dengan doa-doa, dengan apalagi mungkin itu sakramen-sakramen, dengan macam-macam lain lagi ditambah-tambahin gitu ya. Jadi Kristus dan ya Kristus dan sakramen. Ya Kristus dan doa misalnya orang-orang kudus. Ya Kristus dan apa seterusnya macam-macam dan perbuatan baik. Kristus dan apa enggak bisa. Tidak ada plus-plus yang lain gitu, hanya Kristus. Ya, nah ini perlu sekali kita bicara justification by faith. Ya, nah ini bagian kedua yang saya mau bagikan ya berkaitan dengan apa yang dinyatakan di dalam kitab Roma. Ya, oke sekarang kita lanjutkan lagi. Sekarang kita lihat sekarang bagian ketiga yang kita mau coba sama-sama pahami berkaitan dengan justification of faith. Ini kita mari kita sama-sama coba lihat ya. Oke, nah di sini justification of faith ini bukan untuk menggambarkan cara Tuhan memperbaharui atau mengubah seseorang. Perhatikan ya. Jadi di sini justification of faith bukan untuk menggambarkan cara Tuhan memperbaharui dan mengubah seseorang. Nah, pembenaran ini atau justification of faith ini adalah suatu pernyataan hukum atau legal declaration di mana Allah mengampuni orang berdosa dari segala dosanya dan menerima serta memperhitungkan orang berdosa sebagai orang benar di hadapannya, dan Allah menyatakan orang berdosa benar pada saat orang berdosa menaruh imannya atau kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Ya, jadi justification ini adalah satu pernyataan hukum, legal declaration. Sudah secara iman dibenarkan, jadi ya secara sah dan cukup yang tadi yang definisi awal itu ya kita lihat ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa Allah menyatakan bahwa Kristus yang benar itu telah menanggung ya kita orang-orang yang berdosa itu, sehingga kebenaran Kristus itu juga boleh diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Ya, jadi kita bisa memahaminya maksudnya justification of faith ini adalah suatu legal declaration dalam iman kita, dan Allah menyatakan ini sah. Ya, ini adalah sesuatu yang legal secara hukum. Nah, apa dasar dari putusan ini? Maka dasar dari putusan ini adalah ketaatan ya dan kematian anaknya pengantara kita, yaitu Yesus Kristus. The only one ya, tidak ada pengantara yang lain. Jadi ini semua pada saat bicara ini mau dan mau ya, suka dan suka, saya pasti harus menegaskan bagian ini. Ya, karena di dalam Alkitab menyatakan satu-satunya pengantara kita hanya Yesus Kristus yang Allah tetapkan di dalam justification by faith, tidak ada yang lain. Kalau mau cari pengantara yang lain itu tidak sesuai dengan kitab suci, dan kita harus dengan jujur ya, dan juga harus mungkin dengan ya kita harus mengatakan apa adanya gitu ya. Ya Alkitab mengatakan hanya Yesus Kristus. Jadi jangan tambahkan yang lain. Ya, banyak orang mengatakan ya Yesus Kristus dan orang kudus atau Yesus Kristus dan Maria misalnya. Nggak bisa.
Nah, Alkitab mengatakannya adalah pengantaranya hanya Yesus Kristus. Nah, kita harus dalam hal ini ya, memang kadang kita bermaksud ya untuk boleh mengatakan apa namanya ini menurut maunya kita, bukan, tetapi Alkitab menyatakan dengan tegas ya kita harus memaparkan dengan tegas ya. Nah, oleh sebab itu baiklah kita sebagai anak-anak Tuhan ya kita belajar untuk setia kepada apa yang firman Tuhan boleh ajarkan. Nah, ketaatan Kristus yang sempurna itu boleh memberikan full satisfaction of sin, artinya melunasi ya, pelunasan penuh atas segala dosa kita. Dan itu menjadi satu-satunya dasar ya di mana Allah menyatakan orang berdosa benar. Jadi bukan berdasarkan orang berdosa itu ya, tetapi berdasarkan kebenaran Kristus. Maka itu diperhitungkan kepada orang yang percaya. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada orang yang percaya. Ya. Nah, kita tidak dibenarkan oleh perbuatan kita sendiri, tetapi kita dibenarkan semata-mata karya Kristus. Yang kebenaran ini diperhitungkan kepada kita. Nah, ini yang penting ya, yang kita harus melihat, kita perlu pahami, sehingga kita boleh melihat, dan setiap kali waktu kita melihat diri kita, kita tahu. Ya, sampai hari ini ya, ketika kita menjadi orang percaya ya, kita akan menemukan diri ya. Kalau waktu kita kemudian jatuh dalam dosa, dalam tanda kutip kita sudah menjadi orang percaya, bisa nggak jatuh dalam dosa? Bisa, karena kita masih ada di tengah dunia yang berdosa ini. Ya, tetapi kita sudah diberikan satu putusan yang sah, kita orang benar. Saya mengerti ya maksud saya. Tuhan, waktu kita percaya kepada Tuhan, kita sudah diberikan putusan sah, kita sudah dibebaskan dari hukuman. Tapi di tengah menjalani dunia ini kita masih bisa jatuh. Tetapi di dalam bagian waktu kondisi waktu kita jatuh itu bisa mengingatkan kita bahwa apa? Bahwa tidak mungkin toh dengan perbuatan kita bawa kepada Tuhan untuk boleh memberikan kepada kita itu pembenaran. Nah, mungkin karena Allah itu tidak kompromi. Satu dosa saja ya itu sudah harus menanggung hukuman ya. Jadi kita bisa lihat oleh sebab itu kita boleh dibenarkan karena Kristus punya kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita, dan Kristus telah membayar lunas seluruh hutang dosa kita, sehingga kita boleh sah dan kita boleh dibebaskan atau dibenarkan ya oleh Tuhan. Ya, jadi setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, itu bahasa di dalam penginjilannya, bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia akan diselamatkan. Itu maksudnya apa? Secara pembenaran dia sudah sah. Karena yang menyelamatkan dia, yang membenarkan dia, yang melihat dia benar di hadapan Bapa di sorga adalah Bapa sorga melihat kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita yang percaya. Nah, kalau mereka yang tidak percaya gimana? Ya mereka tidak mendapatkan ini ya, tidak diperhitung, kebenaran Kristus tidak diperhitungkan kepada mereka, sehingga mereka tetap harus mempertanggungjawabkan gitu ya, atau dosa-dosa mereka itu di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana bisa lepas? Nah, mungkin ya. Oke ya, jadi ini dasarnya adalah ini. Oke. Kemudian kita bisa lihat oleh karena itu ya, sama berarti Allah menempatkan kebenaran anaknya ke dalam tanggungan orang berdosa, maka sama seperti dosa-dosa kita atau dosa-dosa saya telah ditanggung dan dipikul Kristus di atas kayu salib, demikian juga kebenaran Kristus diperhitungkan kepada saya. Ya, ini semua bagian-bagian penting, ini ada dasar Alkitabnya, tapi saya tidak buka ya. Nanti bisa kita kalau mau buka kita bisa lihat sendiri 2 Korintus 5:21 ya. Oke. Baik, ini berkaitan dengan dasar daripada justification by faith ini. Jadi kita bisa melihat dengan jelas ya. Bagian-bagian ini saya coba akan lebih detail. Coba mungkin bagian tertentu yang perlu ada satu penekanan saya akan ulangi terus ya. Karena kalau diulangi itu berarti ditekankan, dan saya berharap kita boleh memahaminya. Ya. Oke ya. Nah, berikutnya adalah kita lihat dengan cara apa orang berdosa dibenarkan. Ya, kalau ini dasar dari putusan. Ya, sekarang kita masuk di dalam cara apa orang berdosa dibenarkan. Kalau bukan dengan perbuatan baik, ya atau bagaimana? Ya, atau kan tadi kan dikatakan dasarnya adalah bagaimana di dalam Kristus itu ya, bagaimana kematian Kristus itu boleh menanggung dosa kita sehingga kebenaran Kristus boleh diperhitungkan kepada kita. Kalau dengan cara apa
orang berdosa dibenarkan, maka satu-satunya caranya hanya melalui iman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi hanya melalui iman. Jadi ketika kita itu mengaku ya, kita orang yang berdosa dan kita perlu Tuhan, itu adalah satu itu adalah satu kebenaran yang sangat-sangat Tuhan perhitungkan. Ya, Tuhan berikan memang itu adalah satu hal yang paling menurut saya itu yang paling ajaib ya. Ketika orang berdosa itu bisa mengatakan, Tuhan, I am the sinner. Ya, ini John Newton ini ya, yang mengarang lagu Amazing Grace itu ya. Itu sangat menginspirasi saya ya. Setiap kali saya mengingat hal ini. Kenapa ya? Karena si Newton itu ya, John Newton itu dia adalah seorang penjual budak yang kemudian hidupnya itu ya dia merasa dirinya hidupnya sudah sangat rusak, ya sangat jauh dari Tuhan, menjual budak dan hidupnya memperlakukan manusia dengan semena-mena, juga hidup jauh dari Tuhan. Tapi kemudian Tuhan izinkan itu ya, Tuhan panggil dia itu di dalam badai itu di laut ya, sehingga dia pikir dia sudah mati lah. Ya cuma terakhir dia mengatakan Tuhan tolong, tapi dia pikir dia sudah mati. Tapi waktu kemudian dia bangun itu, dia melihat dia masih hidup di tengah laut itu. Kemudian kalimat pertama keluar dari mulutnya adalah Amazing Grace. Newton tahu, dia tidak layak. Dia tidak layak. Ya, maka dia mengatakan Tuhan ini adalah anugerah Tuhan yang sangat amazing, anugerah Tuhan yang sangat dahsyat, sangat mulia, sangat mengagumkan bagi saya orang yang berdosa. Maka si Newton ini waktu dia meninggal dunia itu ya, dia sudah titip pesan ya sebelum dia meninggal tentunya, supaya dipahatkan itu di batu nisannya itu. Dia mengatakan apa? Suruh dipahatkan kalimatnya indah sekali. Dia mengatakan adalah I am the greatest sinner. I am the greatest sinner. And Jesus Christ is the greatest Savior. Ya, dia mengatakan satu kalimatnya indah ya. Saya orang yang pendosa paling besar. Dan Tuhan Yesus itu adalah the greatest sinner. Itu adalah dia adalah juru selamat yang terbesar. Ya, yang great, yang mulia, yang agung, yang satu-satunya. Yesus Kristus. Nah, ini bisa terjadi karena Allah memberi iman. Karena ada karya Allah yang boleh membawa orang itu percaya. Roh Kudus itu boleh memberikan kepada setiap orang percaya itu hidup yang baru. Nah, maksud saya bilang ini adalah pengertian daripada doktrin Allah yang benar. Allah Bapa merencanakan yang menyiapkan ini satu rencana keselamatan untuk boleh membenarkan secara sah. Kemudian Tuhan Yesus Kristus yang ditunjuk sebagai satu-satunya juru selamat yang kemudian boleh menanggung dosa ya orang-orang percaya umat pilihan Tuhan, dan kemudian kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita, dan kita bisa lihat untuk boleh menerima ini Allah Roh Kudus yang harus terlebih dahulu melahir baru bagi kita. Nah, kita lihat ini doktrin Trinity di dalamnya. Tadi keselamatan ya. Allah Tritunggal, karya Allah, karya keselamatan di dalam Allah Tritunggal. Nah, ini maka ketika seseorang bisa mengatakan God, I am the greatest sinner. Tuhan, saya telah berdosa di hadapan Engkau. Saya celaka, manusia celaka di hadapan Engkau. Tuhan, terima kasih. Kau telah datang ke dunia ini. Kau mati di atas kayu salib menanggung dosa-dosaku. Tuhan, tolonglah saya. Aku mau percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ini ajaib. Ini mujizat. Ya, dan hanya dibenarkan ini melalui iman. Jangan pandang sepele. Oleh sebab itu setiap kali ya kebaktian KKR ya kalau diadakan atau kebaktian apapun lah, ketika memberikan komitmen tantangan orang percaya kepada Tuhan, ini satu momen penting. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya pada saat ada tantangan ini, meskipun di gereja, mari kita berdoa. Saya setiap kali ada tantangan oleh siapapun hamba Tuhan di sana, saya ketika mengerti ini saya berdoa. Ya, supaya Pak Roh Kudus bekerja. Karena dulu Tuhan juga bekerja melalui hal ini. Ya karena kita diselamatkan bukan karena khotbah hamba Tuhan yang hebat, bukan. Karena Roh Kudus bekerja melalui hamba Tuhan. Ya, kadang ada hamba Tuhan yang khotbahnya biasa-biasa saja. Kalau Tuhan mau pakai, tidak ada yang mustahil. Ya, tapi hamba-hamba Tuhan harus belajar ya untuk mempersiapkan yang paling baik. Ya, setiap kita juga semua harus, saya sebagai hamba Tuhan selalu belajar ya di dalam seluruh mungkin kesulitan yang ada, selalu berusaha untuk mempersiapkan yang paling baik untuk Tuhan ya, untuk boleh melayani umat Tuhan. Nah, kita bisa lihat bersama-sama dibenarkan sarananya hanya melalui iman, tidak ada yang lain ya. Nah, bisa tawar sampai nanti ya kapan zaman mau berubah, mau seperti apa, tidak ada lain, harus tetap sama kebenaran ini.
Oleh sebab itu kita menjadi orang percaya, kita mesti lihat. Bukan melalui instrumen lain. Maka di dalam bagian ini ibadah penting sekali. Kita harus lihat ya, bagaimana ini masuk dalam gereja. Harus mengerti baik. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, waktu kita datang beribadah karena apa? Apakah kita bisa iman kita dibangun karena apa? Iman kita dibangun bukan karena karena itu ibadahnya itu dilakukan dengan apa ya? Apa namanya? Ada suasananya yang bagus gitu. Suasana lebih bagus yang modern yang sekarang ikut. Kalau sampai masuk seperti itu salah. Ibadah itu bukan itu. Ya, kita boleh datang ibadah saja itu ya karena ini justification by faith, karena ada Allah boleh sahkan kita dulu, diselamatkan dulu, setelah boleh masuk. Nah, kita datang ibadah itu apa? Kita dengan hati yang sudah bersyukur kepada Tuhan. Saya datang melayani, membawakan khotbah itu misalnya di dalam kebaktian minggu itu tujuannya apa? Untuk supaya bisa deliver khotbah dengan baik, supaya dilihat banyak orang, banyak kemudian yang mendengar khotbah dan sebagainya. Bukan, salah. Saya datang untuk apa? Untuk boleh menyatakan syukur. Bagaimana Tuhan telah boleh memanggil saya menjadi umatnya dan dikasih satu panggilan melayani Dia dengan hati yang syukur, siapkan baik-baik. Maka saya kira ya, seorang hamba Tuhan, misalnya kalau dari sisi saya, seorang hamba Tuhan meskipun sederhana, tapi dia siapkan baik-baik, takut akan Tuhan, dia naik ke atas dunia. Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Tapi sementara di sisi lain ya, kalau dia punya bagaimanapun dengan hebatnya fasilida dan sebagainya, tapi dia tidak benar ya di dalam bagian ini ya, meskipun dia punya banyak orang yang mengikut dia, tambah celaka. Ya, oleh sebab itu, kenapa? Karena banyak orang ikut dia, nanti itu ditanggungkan kepada dia kalau semua tidak benar. Nah, oleh sebab itu kita mesti sadari hal ini. Kita waktu datang ibadah kepada Tuhan, kita mesti datang dengan hati yang sungguh-sungguh apa? Penuh ucapan syukur. Jadi orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika dia datang ibadah saja, belum masuk ibadah, dia itu sudah penuh ucapan syukur dan dia sudah melakukan semua itu sudah diberkati. Karena waktu dia datang, dia sudah dengan hati yang penuh ketaatan. Jadi dia duduk di sana, sikapnya. Waktu dia datang bagaimana? Bagaimana dia mempersiapkan diri. Ya sebenarnya sih kita tidak perlu teriak-teriak di atas mimbar ya. Maksudnya dalam arti misalnya terus marah-marahi gitu ya. Sebenarnya ya, memang perlu juga diingatkan ya. Tapi saya kira orang yang sungguh-sungguh ya, dia mempersiapkan, dia tidak mungkin terlambat. Betul nggak? Dia sudah datang duluan dengan sungguh-sungguh. Bahkan ketika dia terlambat, dia minta ampun dulu. Datang di sana, ditegur pun dia tidak lawan. Dia tahu dia bersalah, dia minta ampun sama Tuhan. Ya, nah, seluruh ini sikap kita ya. Kalau kita makin belajar, maka saya bilang kita harus makin hidup syukur dan memuliakan Tuhan. Saya berharap kita yang ikut Bible class kalau ibadah tidak ada yang terlambat. Nah, ini contoh aplikasi yang praktis. Ya. Nah, kita bisa lihat bersama-sama. Ya, kita lihat semua di sini. Nah, kita lihat di sini datang sudah dengan satu hati yang ucapan syukur dan kita tahu waktu kita datang itu beribadah. Ya, karena apa? Karena fokusnya hanya solus Kristus. Kita lihat bagaimana kita sudah boleh dapat dengan iman kita datang ini adalah anugerah, sola gratia. Sehingga kita datang dengan satu kesungguhan yang benar. Bukan kemudian Ila bilang gini, kalau ibadah, lalu kemudian suasana ibadah, musik kurang bagus, itu kurang ada kuasa. Salah besar. Ya, saya harus mengingatkan kita semua di sini, jangan karena ibadah kita diberkati karena kemudian katakan, wah harus ada musik yang baik. Kalau tidak ada musik pun kita mesti tetap ibadah baik. Nah, tapi jangan salah mengerti saya ya, mengatakan, oh dia sukanya ibadah karena nggak usah musik apa. Itu bukan. Ya, kita harus pakai semua yang Tuhan berikan dengan takut. Ya, so, dalam bagian ini saya bilang semua alat musik ya, bagi saya sih, bagi saya semua alat musik mestinya itu adalah alat musik dari Tuhan. Tapi biasanya kita selalu pakai kita yang maunya kita. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mau pakai semua alat musik yang dari Tuhan, kita sungguh-sungguh berikan untuk persembahan kepada Tuhan, maka mainnya pun harus nggak boleh main-main. Ya, harus main dengan sungguh-sungguh. Yang main orang ada yang main piano. Jangan pikir kalau cuma main piano berarti kalau piano itu berarti yang paling benar adalah piano. Ya enggak juga, enggak harus piano. Yang paling benar kalau gitu main gitar saja. Bukan. Atau yang salah itu drum. Kalau drum itu berarti pasti sudah itu ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di dalam bagian ini saya enggak mau terlalu sempit seperti itu. Ya, saya mau melihat sebagai apa? Semua alat musik ini milik Tuhan. Siapa yang bukan milik Tuhan? Semua ini punya Dia. Tapi atur yang baik, ibadah yang benar. Ya, drum nggak boleh kalau masuk gereja nggak boleh sembarang main. Harus mengerti, harus baik-baik dengan perhitungan yang baik. Kalau saya sendiri ya, sikap saya kalau bisa nggak usah ada drum. Kenapa? Sebenarnya sulit sekali. Kalau drum itu ya sebenarnya sebagai alat musik yang
yang apa itu? Yang apa namanya? Sulit dikendalikan. Kalau istilah saya seperti itu, kalau apa itu, kuda itu Mustang. Ya, tapi Mustang itu kalau bisa dikendalikan bagus, bisa. Kalau Mustang itu kemudian ketemu tuan yang bagus, dia bisa kendalikan dengan baik, dia kuat dan dia jadi berkat. Nah, tapi siapa yang ngawasi? Harus ada orang yang benar-benar bisa awasi bagaimana mainnya, bagaimana ketatnya. Maka kalau ada drum masuk gereja, saya akan bawa drum itu jadi orkestra. Nah, itu kerinduan saya sih ya. Tapi kadang saya perlu, ini kadang di dalam satu situasi kita harus dengan ketat. Saya tetap akan berusaha ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, saya tetap ya pada sikap saya mesti ketat menjaga gereja Tuhan supaya tetap di jalur yang benar. Ya, nah ini kira-kira begini. Jadi bukan ibadah karena kita mau apa namanya itu mempresent sesuatu karena itu bisa memuaskan kita. Tidak, tapi kita datang dengan satu tujuan, sudah bersyukur kepada Tuhan, dan kita datang dengan sungguh-sungguh bahkan memberikan diri kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Nah, kalau hamba Tuhan sudah siapkan baik-baik urusan dia sama Tuhan. Tapi saya percaya jemaat yang mempersiapkan baik ya, Tuhan tetap memberkati. Ya, ini iman saya. Saya belajar di STT itu bertahun-tahun ya. Saya pertama kali belajar juga sama punya sikap seperti Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin sebagian dari kita ya. Mungkin tidak semua lah ya. Saya mungkin sebagian dari kita mungkin ada. Saya masih ada sikap yang sama atau mengharapkan semua yang paling baik. Kalau bisa diajar dosen yang paling baik. Ya, sehingga dosen yang kurang baik saya rasanya aduh, kok dosen kok seperti ini kalau mengajar. Bapak Ibu tahu nggak? Dalam renungan saya ditegur oleh Tuhan. Ya, Tuhan berkata kalau aku tempatkan kamu di sini dan kamu mesti belajar sama dosen ini. Kamu kira dia tidak baik tapi dia dosen. Kamu mesti belajar. Ini Tuhan telah menetapkan kamu belajar sama dia. Maka saya sadar dan saya bilang Tuhan ampuni saya. Saya terlalu sombong. Ya, saya terlalu sombong. Tuhan tolong saya mau belajar. Maka sejak saya dibentuk demikian ya, saya selama pelajaran, selama mata kuliah ini berlangsung sampai 1 semester. Meskipun ya kita mesti ngakui, semua orang mesti mengakui juga. Ya mungkin dia dosen kurang pintar mengajar ya. Tetapi saya diberkati. Kenapa? Bukan karena dia, tetapi karena Tuhan telah memberkati saya dulu, sehingga saya boleh di dalam kelas yang sederhana itu, Tuhan tunjukkan berkatnya bagi saya. Sehingga saya bisa belajar dari sisi yang lain, dan saya tetap diberkati. Ya, nah kalau kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri, itu kita akan diberkati Tuhan. Nah, ini bukan berarti memberikan ruang bagi setiap kita boleh melayani sembarangan. Kalau kita melayani, ingat, ini poin saya gini, setiap orang datang, baik yang beribadah maupun yang melayani, siapapun kita sebagai pelayan, sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan termasuk saya, siapkan semua yang paling baik waktu kita datang ibadah, kita tahu. Kita ini loh dibenarkan itu hanya melalui iman. Apa sih maksudnya? Maksudnya gini loh, kita diselamatkan ini kita nggak bawa apa-apa. Kita nggak berbuat apa-apa. Kita ini pendosa besar yang dibinasakan dan Tuhan selamatkan kita. Dan waktu kita datang ini, seharusnya kita datang dengan hati yang gentar. Dan kita cuma mau satu. I want to glorify my God. Tuhan, aku mau menikmati Engkau. Ya, aku nggak mau ada hal lain. Aku nggak mau ada hal lain. Kenikmatanku bukan karena itu apa namanya karena khotbah yang bagus. Kenikmatanku bukan karena musik yang bagus. Kenikmatanku bukan karena apa ya semua hal yang itu. Bukan, tetapi kenikmatanku adalah kemuliaan Tuhan. Tuhan sendiri. Nah, ini ditaruh dulu yang benar. Nah, setelah ini taruh yang benar. Kalau semua orang taruh benar, maka yang khotbah tahu kenikmatannya Tuhan, dia khotbah yang benar. Yang melayani Tuhan sebagai liturgis tahu dia harus melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan persiapkan benar. Yang main piano gentar, tidak berani sembarang main. Ya, yang main seandainya ada drum sana pun dia tahu dia tidak bisa sembarangan pukul di drum menurut maunya dia. Dia tahu bagaimana dengan irama yang jelas yang harus ya boleh memuliakan. Nah, ini penting. Ya, kita bisa lihat sama-sama. Ini yang mesti penting. Nah, tapi kita ini bagian ini saya kasih langsung aplikasinya ya, yang agak apa namanya vulgar gitu ya, yang agak terus terang begitu ya. Karena memang bagian ini karena Martin Luther bilang kalau kita gereja nggak ngerti bagian dengan benar, itu akan menunjukkan apa? Kapan gereja itu stand dan kapan dia fall. Nah, saya nggak ingin gereja di mana tempat saya melayani Tuhan itu kemudian dia tidak stand, dia tidak berdiri teguh. Saya kepingin gereja kita ya yang ada bersama-samanya di Katekis Bejoyo ini boleh jadi berkat dan berdiri teguh memuliakan Tuhan. Ya, nah di sini perlunya kita belajar. Oke ya, jadi di sini kita lihat
bukan sarana lain, bukan instrumen lain, bukan juga karena apa ya doa gitu ya. Selamatkan karena ada yang berdoa. Gitu. Nah, ini bukan berarti saya menghilangkan doa ya, bukan ya. Tapi bukan fokusnya satu. Instrumennya hanya iman. Artinya manusia tidak ada peran sama sekali, nol. Ya. Dan iman ini tidak menambahkan apapun, ya. Sudah saya jelaskan ya. Jadi iman itu hanya terima. Nah, ini di sini ada anugerah di sana. Ya, ini sudah saya jelaskan banyak. Oke, nah terus di sini ada satu hal lagi yang saya ingin bagikan kepada kita ya, yaitu justification by faith itu bersifat sintetik, bukan analitik. Nah ini istilah apa ya? Nah saya ingin kita belajar ya, kita mengerti ya. Ini agak bagian-bagian memang mungkin kita baru kenal istilah ini, tidak apa-apa. Saya ingin kita boleh mengerti ya. Apa yang dimaksud? Maksudnya pembenaran itu bersifat sintetik, bukan analitik. Nah, sintetis itu berarti bahwa dua hal itu disatukan membentuk sebuah sintesis, ya. Nah, pembenaran sintetis ini berarti bahwa kita dibenarkan hanya karena pekerjaan Yesus Kristus itu ditambahkan kepada kita. Jadi ya, diperhitungkan kepada kita. Jadi jika kita berdiri sendiri di hadapan Tuhan, tanpa sintesis ini kita hanya bisa dikutuk. Kita orang berdosa. Bagaimana kita bisa dibenarkan? Karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Ya, jadi Tuhan menanggung dosa kita di atas kayu salib dan kebenaran itu diperhitungkan kepada kita, nah, baru kita boleh dibenarkan. Nah, jadi di dalam pengertian doktrin sintetis dalam iman Kristen ini kita diselamatkan ya ke surga atau terlepas dari perbuatan baik dan perubahan karakter. Kita diselamatkan secara eksklusif berdasarkan pekerjaan Kristus yang ditambahkan kepada kita. Nah, sekarang siapapun yang benar-benar diselamatkan akan melakukan perbuatan baik. Nah, perhatikan di sini ada sebuah logika yang terjadi ya. Kalau kita sungguh-sungguh diselamatkan, kita adalah anak-anak Tuhan, maka itu akan menghasilkan perbuatan yang baik. Ya, bukan perbuatan baiknya itu diperhitungkan untuk keselamatan, bukan, tetapi kita akan menghasilkan perbuatan baik. Dan upah surgawi akan dikaitkan dengan kehidupan ketaatan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagian ini saya mau eksplor sedikit. Jadi waktu kita sudah menjadi orang percaya, kita pasti akan hidupnya senang berbuat yang benar, berbuat yang memuliakan Tuhan dan yang baik. Dan waktu kita berbuat yang baik, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu memberikan kepada kita upah. Nah, jadi upahnya itu bukan upah diselamatkan, Bu ya. Nah, ini beda. Jadi kita sudah di-justification by faith, sudah diselamatkan. Dan waktu kita hidup di dalam keselamatan kita, di dalam ketaatan firman Tuhan, yang Tuhan berikan firman Tuhan, kita percaya, kita hidupi, kita jalani, kita taati, hidup di dalamnya, maka di sana ada reward. Nah, reward ini Tuhan berikan supaya kita nanti ya boleh di dalam sorga gitu ya, ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, Tuhan ada reward. Nah, reward ini seperti apa? Nah, kita bilang ada kaitannya dengan upah, ada. Tapi seperti apa? Saya juga tidak bisa gambarkan dengan jelas. Tapi saya bersyukur ya, ini saya mendapatkan satu ilustrasi yang indah ya dari dosen saya, Ibu Inawati Teddy ya. Nanti yang akan membawakan seminar, Bapak Ibu sekalian. Nanti jangan lupa ya, semua yang Bible Class ikut, ajak teman-teman, penuhi. Ini adalah satu dosen saya yang baik sekali ya, yang cinta Tuhan, saya diberkati banget. Ya, ini dia mengatakan begini, Dok, kita ini ada reward. Ada, tapi seperti apa rewardnya? Itu di luar bayangan kita. Tapi ada kaitan dengan kita rewardnya. Ada tanggung jawab kita. Ada bagian kita. Ada. Tapi bukan untuk keselamatan ya. Tapi ada Tuhan libatkan bagian ini untuk memberikan reward. Nah, bagiannya gimana? Dia ceritakan begini. Satu kali ya, ada seorang raja itu mau turun ya. Raja mau turun mengunjungi ini rakyatnya. Ya, dia kemudian datang dengan keretanya yang megah, yang bagus, ya turun gitu jalan. Nah, setelah dia lewat di satu jalan, kemudian dia berhenti di sana. Karena dia lihat di sana, wah, kok di sini ada pengemis gitu ya. Nah, kemudian dia lihat, wah, ini kok ada pengemis ya. Kemudian dia datang mendekat. Wah, pengemisnya senang. Kenapa pengemisnya senang? Karena pengemisnya lihat di sini, wah, ini raja datang, saya disuruh didekati, dipanggil, saya pasti mau dikasih sesuatu, gitu ya. Lalu dia dekat kepada raja ya. Setelah dia dekat kepada raja, wah senang dia hatinya, senang. Kenapa? Kemudian ketika dia sudah dekat sama raja, kemudian raja bertanya kepada dia, apa yang dapat kau berikan pada? Waduh,
Ini pengemisnya langsung pengharapannya turun. Ini raja gimana sih? Saya ini datang ini pengemis. Saya justru ini kan berharap diberi sesuatu. Kalau kamu raja, beri saya. Nah, raja ini kurang berhikmat, kurang adil. Raja macam apa ini? Ya. Kemudian dia bilang, mas, dia mangkel hatinya. Kemudian dia ambil itu mangkok ya, ada nasinya dia. Dia lihat dia ambil 1 butir nasi dikasih. Ini raja, saya cuma punya ini, saya kasih. Dikasihlah 1 butir nasi. Kemudian raja tanya, cuman ini saja kah? Tambah mangkel lagi. Ini raja ini udah nggak ngasih apa-apa, minta terus. Ya sudah kasih, diambil lagi 1 butir nasi, dia kasih lagi, ditinggal pergi raja. Ya sudah, singkat cerita rajanya pergi. Ya, setelah rajanya pergi, kemudian datanglah ya raja kemudian mengutus anak buahnya gitu ya. Nah, buahnya kemudian datang untuk kasih hadiah kepada pengemis ini. Nah, waktu datang pengemis ini dikasih, kamu tadi sudah kasih raja 2 butir nasi ya. Mungkin sekarang raja kasih kamu ini hadiah. Dikasih apa? 2 butir emas. Bapak Ibu bisa mengerti ya ilustrasi singkat ini ya. Seberapa kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan reward kita dengan anugerahnya yang kita tidak bisa pikirkan. Bayangkan ya, itu nasi, 2 butir nasi diganti 2 butir emas, itu nilainya berapa? Ya, jadi reward kita hidup menjadi anak Tuhan tidak sia-sia, Bapak Ibu sekalian. Cintai Tuhan, hidup sungguh-sungguh di dalamnya. Jangan turuti keinginan kita. Bahkan ketika di dalam hal yang benar sekalipun ya, di dalam ibadah apa, jangan turuti keinginan kita, turuti keinginannya Tuhan. Tinggikan dia, agungkan dia, hadirkan ibadah yang meninggikan Tuhan, yang benar-benar membuat apa ya, senang, Tuhan senang. Itu saja, bukan membuat kita senang. Kalau kita harus kemudian ya mengerti bagaimana menyangkal diri, memikul salib, kita mesti belajar taat. Ya, karena Tuhan tidak pernah itu tidak apa ya, Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu sesuai dengan kebesaran dan keajaiban anugerah. Ya, ini sedikit saya kasih sedikit bagian ini ya kaitannya ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana perbuatan baik kita itu hanya untuk apa? Ini untuk boleh membuat kita itu makin ya Tuhan siapkan untuk bagaimana kita nanti itu menjadi anak Tuhan yang sejati gitu ya. Dan itu Tuhan ada kasih reward. Jadi bukan untuk keselamatan. Ya. Nah, sebab itu ada pembenaran ya, khususnya di dalam Katolik Roma ini. Itu sifatnya bukan sintesis tapi analitik. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kita ini ya itu harus kerja sama dengan kasih karunia Kristus dan melakukan pekerjaan baik untuk diselamatkan. Kalau kita tidak kerja sama dengan kasih Tuhan kasih anugerah, tapi saya tidak kerja sama, saya bilang no, maka Tuhan tidak bisa selamatkan saya. Ngerti maksudnya ya? Jadi saya kalau mengatakan saya harus ada perbuatan baik, sehingga waktu saya sudah diselamatkan, saya sudah oke, saya harus buat baik. Kalau saya buat baik, baru itu nanti diperhitungkan supaya saya bisa selamat. Kalau saya tidak buat baik, maka saya nanti akan masuk ke dalam apa? Nanti akan ini masuk dulu ke dalam satu itu apa itu api penyucian begitu ya. Purgatori untuk disucikan dulu menjadi lebih baik, baru nanti bisa masuk surga. Nah, jadi di sini ini bersifat analitik. Artinya apa? Bukan hanya karya Kristus yang diperhitungkan ke kita, kebenaran Kristus bagi kita, tetapi kita punya kebenaran yang sama-sama gitu. Perbuatan baik kita itu diperhitungkan supaya kita diselamatkan. Nah, jadi ini salah ya. Di dalam iman Kristen ya, ini reformator, bapak-bapak reformasi, iman reform tidak pada stand ini. Ya, ini adalah yang bersifat analitik. Tetapi kita pada poin yang bersifat justification by faith ini secara sintesis. Ya, yang artinya hanya kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita, perbuatan baik kita tidak ada menambahkan apapun juga di dalam keselamatan. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita bisa lihat sama-sama. Ini adalah iman yang menyelamatkan. Jadi iman yang sejati itu adalah saving faith, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, saving faith ini berarti iman yang menyelamatkan atau yang menghasilkan pasti ada perbuatan yang baik. Sekaligus perhatikan baik-baik. Kalau saving faith itu pasti ada menghasilkan perbuatan yang baik. Tapi bukan berarti perbuatan baik itu yang menyebabkan kita diselamatkan. Nah, ini yang penting. Ini dasar dari justification by faith ini harus kita mengerti bahwa justification by faith itu artinya kita tidak ada perbuatan apapun yang bisa diperhitungkan selain kita hanya bisa percaya kepada Tuhan di dalam karya Roh Kudus. Ya,
Tapi waktu kita sudah menghasilkan iman yang sejati, maka iman yang menyelamatkan itu pasti menghasilkan perbuatan yang baik. Ya. Jadi di sini sama seperti apa yang dikatakan Yakobus. Ya, mungkin untuk mengakui iman tetapi tidak memiliki iman. Ya, mengakui mungkin, ya, tetapi tidak memiliki iman. Ya, ini Yakobus sudah mengatakan bagian ini. Jadi kalau cuma mengakui tok punya iman yang menyelamatkan tetapi sebenarnya dia tidak punya, ya. Kemudian apa yang membedakan iman yang sejati dari iman yang belaka, artinya iman yang tidak sejati, ya. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa iman yang sejati pasti akan menghasilkan perbuatan yang baik, gitu ya. Nah, tetapi kita bisa lihat bahwa dengan kata lain itu kita nggak boleh mengatakan bahwa karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, maka kita tidak perlu buat baik. Setelah kita diselamatkan, kita hidup seenaknya saja. Tidak ya. Jadi saya sudah kasih tahu ya bagaimana Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan hidup mengasihi Dia, hidup sungguh-sungguh mempersembahkan kepada Dia, dan bagaimana kita di dalam bagian itu menunjukkan bahwa kita adalah murid Tuhan yang sejati. Ya, kalau kita sudah bilang punya iman yang sejati, mengaku-ngaku diri punya iman yang sejati, tapi hidup tidak karu-karuan, itu namanya omong kosong ya. Oke, jadi orang percaya itu sama sekali tidak dibenarkan oleh perbuatan baik, tetapi tidak seorang pun dapat menganggap dirinya sebagai orang yang dibenarkan kecuali dia melihat dalam hidupnya ada buah, ya, dari ada bukti yang benar dari iman yang membenarkannya. Jadi kita bilang ini ada kaitan ya antara saving faith itu dengan ini ya perbuatan baik. Tempatnya di mana? Jadi ada tempatnya. Jangan salah meletakkan perbuatan baik. Oke ya. Nah, bagian berikutnya di sini kita lihat ya. Ini menurut seorang teolog yang namanya William Perkins, itu dia memberikan itu pembagian iman. Ya, William Perkins mengatakan iman itu ada dua. Yang pertama itu disebut common faith dan yang kedua disebut saving faith. Nah, kalau common faith itu imannya bersifat historis, kemudian elemen kuncinya cuma dua, yaitu pengetahuan dan juga mungkin dia ada pengakuan, ada pengetahuan notisia, ada asensus, ada pengakuan. Ya, tapi ini ya sesuatu yang sifatnya ini belum menyelamatkan, bukan saving faith, common faith. Ya, nah ini dikatakan bahwa di dalam bagian ini ya itu bahkan iman ini iblis pun itu ya, iblis dan malaikat-malaikatnya itu ada common faith ya, tapi ini bukan saving faith. Kemudian bagian yang berikutnya ya, common faith ini itu bersifat sementara ya, temporary faith gitu ya. Kemudian bagian yang kedua kita boleh lihat ya ada satu deklarasi gitu ya. Dia ada pengakuan ya, pengakuan juga tetapi sebenarnya dia tidak berakar di dalam pengakuan itu dan dia tidak mau hidup di dalam pengakuan itu ya. Jadi contohnya jelas itu adalah orang-orang yang mungkin menganut agama ya, yang benar gitu ya, tapi dia duduk di bawah pelayanan firman, dia dengar firman Tuhan bertahun-tahun, mengambil sakramen dan seterusnya. Tapi sebenarnya mereka belum memiliki itu kasih karunia yang sejati, belum memiliki ya. Nah, apapun pengakuan mereka itu bukan lahir dari kasih yang tulus kepada Kristus dan kebenaran firman. Wah, ini sebuah warning bagi kita. Nah, kita posisi di mana? Ya, ini termasuk orang yang ada di dalam kehidupan agama yang benar, tetapi sebenarnya mereka belum menemukan saving faith, tetapi baru common faith. Nah, bagian berikutnya lagi yang dari common faith yang mengerikan itu adalah karena mereka melakukan semuanya, ada buahnya juga. Ya, ada buahnya, ada sukacitanya. Tapi dasarnya itu tidak benar. Dasarnya apa? Mereka doktrin-doktrin yang dia pelajari itu adalah dia tidak mau doktrin yang benar, tapi dia pokoknya doktrinnya yang salah pun dia pokoknya tetap pegang itu. Pokoknya saya mau seperti ini, saya mau seperti ini. Nah, ini kan bahaya. Yang kedua, pujian manusia. Ya, mungkin kondisinya dia sudah diajari dalam kondisi yang benar, tetapi tujuannya dia adalah bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk dirinya sendiri. Ya, kemudian tujuannya juga untuk keuntungan atau kekayaan. Mengikut Tuhan karena keuntungan, pingin kaya, pingin sukses dan seterusnya. Nah, ini dikatakan adalah common faith. Ini bukan saving faith, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini yang berikutnya adalah kita mau lihat yang benar adalah saving faith. Karena saving faith, ya, orang yang justification by faith yang sejati, saving faith yang sejati itu adalah dia mau memperoleh Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya karena saya tahu saya manusia berdosa dan saya hanya mau percaya pada Yesus Kristus. Kristus menjadi pusakaku. Fanny Crosby ya, ini indah. Tuhan engkau pusakaku yang berharga bagiku. Wah, saya tiap kali menyanyi lagu ini saya sangat-sangat diberkati ya. Ini Yesus Kristus. Saya
diselamatkan saya, keuntungan saya adalah Kristus. Saya tidak mau yang lain. Hanya Yesus Kristus. Hanya Allah Roh Kudus yang boleh pimpin saya terus menghidup dalam kebenaran firman-Nya bagi kemuliaan Bapa di surga. Jadi tidak ada yang lain. Yang diinginkannya itu adalah bagaimana dia boleh hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Ya, nah ini adalah saving faith yang sejati. Dan kita juga bisa melihat ya bahwa saving faith ini ya akan membuat kita itu apa? Boleh hidup itu terus membangun iman melalui sarana anugerah yang Tuhan berikan. Ya, hidup di dalam iman boleh membangun sarana melalui sarana anugerah yang Tuhan berikan, kita boleh terus hidup di dalam iman, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi ini akan menghasilkan buah, akan menghasilkan itu perbuatan-perbuatan yang indah yang memuliakan nama Tuhan, ya. Nah, jadi kita di sini bisa lihat orang ada mengatakan, tapi banyak loh. Bagaimana kalau percobaan banyak? Bagaimana kalau kehidupan sulit? Saya ini kan lemah, mungkin saya bisa jatuh. Bagaimana? Apakah iman saya cukup kuat? Nah, di sana kita lihat saving faith. Saving faith itu tidak diletakkan pada kekuatan kita, tetapi kepada apa yang telah dilakukan Kristus dan bagaimana Kristus yang menjadi dasar dari seluruh iman kita. Maka kita pasti tidak kuat. Oleh sebab itu semua iman yang dasarnya pada dirinya sendiri itu common faith. Tidak akan kuat dan sifatnya temporal. Tetapi saving faith itu kalau kita sungguh-sungguh meskipun kita tampak begitu lemah, tapi kalau kita mengatakan Tuhan, Engkaulah pusakaku, Yesus Kristus yang menjadi satu-satunya Tuhan. Maka ini di sini ya akan menuntun kita kepada iman yang sejati. Kita memang tidak kuat, tetapi Yesus Kristus kuat. Maka kita akan boleh diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ya, ini adalah satu penjelasan yang diberikan oleh William Perkins ya di dalam eksposisinya terhadap pengakuan iman rasuli. Saving faith di sana dinyatakan dengan kuat dan dengan jelas kali ya bahwa bagaimana saving faith itu berarti hanya kita meletakkan seluruh iman kita kepada Yesus Kristus, bukan yang lain. Oke? Nah, di sini kita lihat ini Bapak Gereja yang terkenal John Calvin mengatakan kalau saving faith ini jangan khawatir. Kalau kita sudah di justification by faith yang benar ya, maka kita akan diberikan saving faith yang benar, maka menurut Calvin kita punya keselamatan itu secure. Ya, eternal security, keselamatan kita secure sehingga tidak ada keselamatan kita itu hilang. Ya, ini kita sudah tahu, tapi saya tampilkan. Jadi dari dasarnya kita bisa lihat, ya justification by faith itu menunjukkan satu sekuritas, eternal sekuritas, karena Allah telah sendiri yang telah boleh membenarkan kita dan memimpin kita, meskipun dalam segala kelemahan kita, di dalam segala kelemahan iman kita Tuhan kuatkan kita, sehingga iman kita tidak mungkin hilang. Ya, nah, kemudian bagian berikutnya adalah pembenaran atau justification by faith ini sudah lengkap dan sudah selesai dilakukan Yesus Kristus. Di atas kayu salib, Kristus sudah bangkit dan sudah menuntaskan semua keselamatan. Dan kini kita ya boleh terus hidup di dalam pengudusan atau sanctification. Ya. Nah, bagian kita setelah kita ditebus Tuhan, menjadi anak Tuhan, kita terus hidup sanctify, ya. Roh Kudus yang akan sanctify hidup kita, pengudusan. Jadi kita terus ada di dalam kebenaran firman Tuhan, itu kita boleh dikuduskan makin hari mengikut Tuhan, terus makin hari sampai nanti kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Ya, nah ini yang perlu penting adalah justification ini sudah lengkap dan sudah selesai. Nah, ini sebagai gambaran ya. Jadi dari justification kita akan menuju kepada glorification. Ya, jadi orang yang sudah percaya Tuhan yang sejati, Tuhan sudah kasih justification, maka dia pasti akan menuju glorification. Nggak ada itu jatuh jatuh gitu enggak. Poinnya itu naik ke atas, ya. Jadi kita akan menuju glorification. Itu adalah saving faith yang sejati. Akan menghasilkan buah, akan menjadi berkat bagi banyak. Oke, secara summary, maka di sini saya akan munculkan ini 3 summary besar yang saya ambil dari poin Henry Thiessen ya di dalam sistematik teologinya yang berkaitan dengan hal ini ya saya pakai untuk menjadi summary daripada God justification ya. Yang pertama adalah bahwa justification itu ada remission of the penalty of sins. Jadi bahwa penalty of sin, hukum atas dosa itu ya, itu sudah dibayar lunas. Sudah dibayar lunas, sudah ditanggung oleh kematian Kristus. Jadi kita sudah sah, ya, kita sudah dibenarkan legal gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ada restorasi yang Tuhan berikan sehingga kita boleh dipulihkan, kita diterima penuh, ya, sehingga kita bukan menjadi musuh Allah, tetapi kita sekarang sudah boleh menjadi anak-anaknya. Ya,
di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah ada imputation of righteousness, artinya kebenaran Yesus Kristus itu diperhitungkan kepada kita, sehingga Tuhan tidak melihat kita lagi sebagai orang yang penuh dengan dosa yang dalam murkanya, tetapi kita menjadi orang yang dibenarkan. Sehingga secara legal kita boleh menjadi anak-anak Tuhan dan kita boleh diselamatkan di dalam satu keputusan yang kekal, yang ajaib dan selama-lamanya. Ya, ini menjadi satu penghiburan yang luar biasa. Saya tutup dengan dua quotation. Pertama dari Martin Luther, tidak ada justifikasi ya tanpa sanctification. Jadi orang yang sudah dibenarkan Tuhan pasti hidupnya itu kudus. Ya, akan terus boleh dibenarkan, akan dia terus ada kehidupan yang terus baru dan boleh maksudnya hidup yang berbuah ya, memuliakan nama Tuhan di dalam ketaatan. John Calvin mengatakan ya, we explain justification simply as the acceptance with which God received us into his favor as righteous men. Yeah, and we say that it consists in the remission of sins and the imputation of Christ's righteousness. Jadi Calvin mengatakan bahwa bagaimana justification itu simply, ya, hanya ya, tidak ada yang lain, tidak ada tambah-tambahnya, adalah bagaimana Tuhan menerima kita karena kebenaran Kristus boleh diperhitungkan kepada kita, bukan karena hal yang lain. Sehingga kita boleh, orang berdosa, boleh dipandang menjadi orang yang benar. Nah, demikian materi kita malam hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.